ke Jakarta nanti siapa yang duluan diketemuin Mas Gibran? Ketika sampai di Jakarta nanti agendanya apa duluan? Ketemu Pak Jokowi dulu kan? Enggak sih, saya mau mandi dulu di hotel ya. Kalau DKI atau Pilgub Jateng atau gimana? Menurut saya sangat pas ya kalau beliau meluaskan Atau Pilgub Jateng atau gimana? kiprah beliau mau di Jawa Tengah atau di Jakarta yang menurut saya Akan diterapkan pelajaran matematika di tingkat TK. Ruwet mendapatkan peluang dari ekonomi baru. Saat ini saja kita sudah memiliki 64 juta UMKM yang menyumbangkan 61. Inilah jawaban Ustadz Gibran ketika ditanya langsung. Apa saja kiat sukses untuk generasi muda di masa depan yang dimana nanti kita akan di beberapa tahun kemudian nanti kita akan melewati, mengalami dan mendatangi masa itu. Jadi mohon tipsnya kepada Mas Gibran atas kiat sukses untuk generasi muda di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya general sekali. Pokoknya belajar yang rajin. Besok ujian kan, belajar. Dah, sama nurut sama Pak Kiai, dah dua itu cukup ya. Itu oleh orang-orang dari tengah. Pemerintah pun seakan-akan nggak tahu menahu bagaimana nasib kita. Mereka kata betul nggak Bu? Ya kan? Sekarang kita suarain bagaimana Mas Gibran punya sesuatu untuk kita yang akan kita dengar dan kita rekam bersama-sama. Saya akan langsung ke Mas Gibran untuk menyampaikan apa yang seharusnya kami dengar. Dipersilakan. Di sini ada berapa kakak? Total 4 ribuan. Berapa ya? 4 ribuan kakak ya. Oke. Enggak, nanti setelah saya pulang dari sini nanti ada yang membantu ya. Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu sehat semua. Pilihan beda boleh, yang penting Bapak Ibu rukun semua, sehat semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segitu aja Mas Gibran, jauh-jauh dari Solo. Sebagai seorang wakil presiden yang memimpin rakyatnya, tentu saja dia harus mempunyai karisma wibawa, pandai berdiplomasi dan membawa diri. Tetapi lain halnya dengan Gibran Rakabuming, di mana setiap momen yang seharusnya itu formal dan seharusnya dijawab dengan secara opini yang formal dan sesuai apa yang dipertanyakan oleh wartawan, justru kadang dijawab nyeleneh dan di luar nurul. Mungkin itu pembawaan seorang Rakabuming Gibran, di mana ya pribadi seperti itu, dan dia belum menunjukkan sosok yang sebenarnya. Tapi itulah seorang wakil presiden Indonesia yang terpilih karena jalur menabrak konstitusi. Tapi rakyat masih banyak berharap dia akan banyak membuat keputusan-keputusan yang pro rakyat dan penting, bukan keputusan yang mementingkan keluarganya. Berikut momen-momen lucu seorang Gibran yang terekam oleh netizen. Mas, apa rencananya Mas untuk menstabilkan harga ini? Temen ya? Enggak, apa, akhir tahun kan memang harganya lagi naik semua nih Bu ya. Insya Allah awal tahun udah stabil ya. Nah, ini dari sisi konsumen ini. Ya Pak. Satu lagi Mas, pesan untuk pas
disebut Pemkot. Yo sesuk wae. Yo saiki sih mah bukan utang lho, itu mah. Kan duitnya sesuk. Kan ditayangke sesuk-esuk. Maksa to. Ya kamu semuanya Mas, siapa? Nangis loh. Ayo kan beritanya besok pagi yuk Mas. Nangis sama Mas. Nangis sama. Begitulah momen kocak ketika Wali Kota Solo Gibran Rakabuming menghadapi wawancara wartawan. Gibran terlihat menahan tawa sambil menggoda seorang wartawan yang tengah dikejar deadline untuk mendapatkan komentarnya. Mendengar Gibran minta agar wawancara dilanjut besok, sang wartawan itu pun tak menyerah. Dia pun terus melancarkan rayuan maut, demi bisa pulang membawa komentar Gibran, yang sudah ditunggunya sedari pagi. Jadi skor mas di ijazah itu dikonversi kalau di Indonesia itu setara dengan 2,3 dan itu menjadi polemik gitu. Ada respon seperti apa? 2,3. IPK-nya. Itu menurut siapa ya? Dari netizen dari Twitter. Dari netizen. Nggak tahu saya. Apa dia tahu nilai-nilainya? Hah? Jadi ijazah mas itu kan disebar di posting di Twitter tersebut. Dia punya ijazah saya. Di postingan itu ada ijazah. 23. Kalau dikonversi di Indonesia setara dengan IPK 2,3. Masa sih? Ya enggak apa-apa lah ya. Makasih untuk masukannya ya teman. Begitu ya kira-kira respon dari seorang wakil presiden jika diwawancari oleh wartawan. Jawabannya sangat simpel, terus datar, tidak berbobot. Padahal yang nanya itu sudah sangat semangat dan excited, tapi jawabannya sangat di luar ekspektasi. Apa sih coba sih? Gimana caranya supaya produk UMKM saya bisa go Power Ranger tuh? Go internasional. Go internasional. Ah ya, go internasional. Gampang banget caranya. Ini misalnya Pak RT, ya, warganya diwajibkan untuk membeli produk lokal. Sesimpel itu. Jangan beli ke toko lain. Iya, jangan beli produk-produk luar negeri. Kita push produk-produk lokal lah, apalagi yang UMKM. Oh, jadi pasarnya kita yang suruh beli sendiri gitu. Jadi orang-orang belanjanya nggak keluar tapi belanjanya di dalam. Belanjanya di Pak RT UMKM kita menyerukan, sendiri. bilang ke masyarakatnya, ayo beli produk-produk semua nih UMKM lokal daerah kita disupport. Kita support. Mas Gibran kehilangan sendal usai sholat Jumat di masjid. Wartawan sampai ngakak banget. Sendal yang hilang sendal apa, Mas? Swallow. Swallow? Sendal apa, Mas? Maternal. Mas nggak bisa jawab, langsung kabur. Asal susunya tidak dari mana Mas? Itu sebenarnya susunya yang dibagikan dari mana ya Mas? Susu yang ketika di lokasi itu sebelumnya kan tempat tersebut kan tidak tahu asal. Sama sekali tidak ada. Dah, ya. Makasih. Goblok. Demikian ya video lucu dari seorang Rakabuming Gibran yang menjadi wakil presiden, produk dari MK dan KPU. Semoga sudah selayaknya menjadi wakil presiden yang menjalankan tugas dengan baik, bukan layaknya seorang seperti kotak biskuit yang labelnya berisi kongguan tapi senyar nginam. Tapi semoga dapat menjalankan kewajibannya dengan baik. Cukup sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.